Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, hai teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja. Dalam kesempatan ini, seperti biasa, channel ini akan mengulas edukasi ataupun tips-tips. Kali ini kita akan menyampaikan tips-tips agar supaya orang-orang yang kecanduan narkoba cepat terselesaikan, cepat dijauhkan, cepat berhenti. Maka dari itu, mari kita dengarkan tips-tips yang akan disampaikan berikut ini. Ketertarikan terhadap pornografi sebenarnya merupakan hal yang wajar. Namun ketika Anda sampai tidak mengenal waktu untuk mengkonsumsi konten pornografi, ini artinya Anda sudah kecanduan. Sama seperti jenis kecanduan lainnya, kondisi ini juga bisa berdampak buruk pada kesehatan mental dan fisik. Apa itu kecanduan pornografi? Kecanduan pornografi adalah kondisi ketika seseorang tidak bisa menahan diri untuk melihat atau menikmati segala sesuatu yang bermuatan pornografi. Penggunaan kata kecanduan untuk seseorang yang terlalu banyak menikmati video porno sebenarnya masih diperdebatkan. Namun, jika dilihat dari gejalanya, kondisi ini memang mirip dengan kecanduan seperti alkohol ataupun narkoba. Gejala utamanya yaitu tidak bisa menahan diri dari penyebab candu tersebut. Meski bukan termasuk sebagai gangguan mental, seseorang yang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk menonton video porno cenderung lebih sering mengalami masalah hidup karena produktivitas yang terganggu. Tanda dan gejala kecanduan pornografi. Menonton video porno merupakan hal yang normal, namun jika Anda sampai merasakan berbagai gejala berikut, sudah saatnya untuk berhenti sebelum kecanduan menimbulkan efek yang lebih parah. Yang pertama, tidak bisa mengendalikan keinginan untuk melihat tontonan yang berbau pornografi. Kedua, selalu memikirkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pornografi pada waktu luang. Menghabiskan lebih banyak waktu untuk menonton konten pornografi dibandingkan melakukan kegiatan yang produktif. Muncul hasrat untuk melakukan pelecehan seksual karena video yang ditonton. Harus menonton konten pornografi terlebih dahulu sebelum berhubungan ranjang. Kesal ketika harus menghentikan aktivitas menonton. Selalu menggunakan pornografi untuk mengatasi emosi negatif. Kecanduan masturbasi. Jika Anda merasakan gejala di atas, segeralah berkonsultasi ke psikolog atau psikiater. Dengan begitu, kecanduan bisa segera ditangani sebelum semakin parah. Biasanya, penyebab kecanduan pornografi tidak diketahui secara pasti atau penyebab kecanduan, termasuk pornografi. Namun beberapa faktor berikut diduga dapat berperan dalam meningkatkan risiko seseorang terjebak dengan kecanduan. Yang pertama, ketidakseimbangan senyawa kimia pada otak. Perubahan kinerja otak karena paparan hal yang sama secara terus-menerus. Kondisi tertentu yang mempengaruhi kinerja otak seperti epilepsi atau demensia. Selain itu, seseorang yang berada dalam kondisi berikut juga dinilai lebih beresiko mengalami kecanduan pornografi. Yang pertama, masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, kecemasan. Sedang melalui masalah hidup yang cukup berat, ketidakpuasan seksual, punya pandangan yang tidak realistis terhadap seks, penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan terlarang, riwayat kekerasan seksual. Kemudian dampak kecanduan pornografi. Jika dibiarkan, kecanduan pornografi bisa menyebabkan berbagai dampak serius yang merugikan diri sendiri. Berikut beberapa di antaranya. Penurunan respon terhadap rangsangan seksual dalam kehidupan nyata. Peningkatan risiko impotensi karena kecanduan pornografi. Rusaknya hubungan dengan pasangan.
penurunan prestasi sekolah dan di tempat kerja. Kemudian cara mengatasi kecanduan pornografi. Setiap orang bisa memiliki cara masing-masing untuk mengatasi kecanduan ini. Sebagai contoh, jika kita kecanduan, kita dapat menghentikan perilaku-perilaku ini, karena perilaku ini sangat berbahaya bagi diri kita kalau sampai tidak dapat ditanggulangi. Namun, secara umum, Anda bisa melakukan berbagai cara berikut untuk mengatasi kecanduan pornografi. Yang pertama, batasi akses terhadap konten pornografi. Konten pornografi semakin tinggi pula risiko Anda mengalami kecanduan. Maka dari itu, Anda harus mencoba membatasi aksesnya. Anda bisa melakukan dengan cara memblokir situs-situs dewasa agar Anda tidak dapat mengaksesnya. Kedua, jangan menyendiri. Kesendirian dapat meningkatkan keinginan Anda mengakses konten pornografi. Untuk mengatasi kesepian, carilah aktivitas di luar rumah yang melibatkan interaksi dengan orang lain. Jika orang terdekat Anda tidak bisa menemani, habiskan waktu di tempat umum. Dengan begitu, Anda akan merasa canggung untuk mengakses konten-konten pornografi. Ketiga, cari cara untuk mengatasi stres. Kecanduan dapat terjadi karena stres, depresi, dan gangguan kecemasan yang tidak tertangani. Untuk mengatasi hal tersebut, Anda bisa mencari mekanisme coping yang sehat. Dengan menemukan mekanisme coping yang tepat, Anda akan bisa berpikir lebih positif sehingga menyadari bahwa kecanduan pornografi adalah hal yang perlu segera diakhiri. Keempat, hapus konten-konten pornografi. Apabila Anda memiliki foto, video, atau media lain yang mengandung pornografi pada ponsel atau komputer, pastikan untuk segera menghapusnya. Sebagai gantinya, Anda bisa mengakses konten-konten yang lebih bermanfaat, yang positif, seperti video tutorial berkebun, traveling, dan lain sebagainya. Dengan begitu, keinginan untuk melihat konten-konten pornografi akan berkurang secara perlahan. Kelima, konsultasi dengan psikiater atau psikolog. Jika sebagai cara di atas tidak membuat Anda berhenti mengkonsumsi konten pornografi, sudah saatnya Anda meminta bantuan ke psikolog. Seorang psikolog atau psikiater bisa memberikan terapi untuk kecanduan pornografi. Selama melakukan terapi, pastikan Anda selalu mengikuti arahan dari terapis. Selain itu, Anda juga bisa menerima perawatan lain sesuai dengan gejala lain yang menyertai. Proses untuk melepaskan diri dari kecanduan mungkin memang tidak mudah, namun dengan perawatan dan keinginan yang kuat, secara perlahan Anda bisa terlepas dari kebiasaan menonton video porno dan mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Itulah tadi sahabat-sobat, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti ini. Mudah-mudahan kita dijaga hati kita, dijaga mata kita untuk menjauhi hal-hal yang dilarang seperti ini. Karena ini sangat beresiko, sangat mengganggu aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Dapat mengganggu mental kita, dapat mengganggu fisik kita. Maka dari itu, jauhi hal-hal yang seperti ini, yang berbau pornografi. Karena ini akan merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Itu saja